Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang operasi pada matriks ya. Operasi apa saja, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada perkalian skalar dengan matriks ya. Untuk perkalian antara matriks dengan matriks itu akan dibahas di video berikutnya ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama ya. Jadi kalau mungkin sudah tahu ya, ordo itu adalah ordo itu adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dilakukan jika ordonya sama ya. Jadi kalau misalkan ada matriks A dengan ordo 2x2, artinya berarti barisnya 2, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, dijumlahkan atau dikurangi dengan matriks B dengan ordo 2x2 ya. Berarti bisa kita lakukan ya, karena ordonya sama. Untuk penjumlahan untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, pengurangan pada matriks. Rumusnya. Jadi jika ada matriks A, untuk nama matriks itu notasinya huruf kapital ya, huruf kapital. Jadi misalkan di sini matriksnya itu adalah A ya. Nah untuk elemennya, jadi kalau matriks nama matriksnya itu huruf kapital, nah untuk elemennya itu adalah huruf kecil ya. Misalkan di sini elemen A pada baris pertama kolom pertama ya. Ini berarti untuk elemen pada baris pertama kolom kedua. Ini berarti elemen A pada baris kedua kolom ke-1, yang ini berarti baris kedua kolom ke-2 ya. Ini B. Berarti elemennya B ya. B. Untuk rumus penjumlahannya ya, berarti kalau misalkan A ditambah B untuk penjumlahan A ditambah B, maka di sini dijumlahkan dengan matriks B. Maka kita jumlahkan pada elemen yang seletak ya. Jadi kalau misalkan di sini elemen A pada baris ke-1 kolom ke-1, maka akan dijumlahkan dengan B pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Nanti akan diletakkan di baris ke-1 kolom ke-1 ya hasilnya ya. Maka di sini hasilnya akan disimpan di sini. Sama ini juga elemen ke-1 baris ke-1 kolom kedua itu akan dijumlahkan dengan elemen B pada baris ke-1 kolom ke-2 dan akan diletakkan hasilnya di elemen ke baris ke-1 kolom ke-2 ya. Begitu juga untuk yang 2 ini ya. Berarti yang ini
untuk penjumlahan ya. Sekarang untuk pengurangan. Oke, untuk pengurangan juga sama ya. Ini juga sama. Sorry, kurang ya. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak ya. Rumusnya untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita coba ke contoh soal. Oke, di sini ada soal, diketahui ada dua matriks yaitu matriks P dan matriks Q ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan P ditambah Q, kemudian P dikurangi Q. P ini Q ditambah P, kemudian yang C P dikurangi Q, dan yang D Q dikurangi P ya. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya. Oke, yang A P ditambah Q, matriks P ditambah dengan matriks Q. Oke, matriks P itu adalah 5, min 2, 4, 10 ditambah matriks Q 6, min 2, min 1, 8. Oke, maka hasilnya adalah kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Berarti 5 ditambah dengan 6, kemudian negatif 2 ditambah negatif 2, 4 ditambah negatif 1. Oke, kemudian 10 ditambah 8. Oke, maka di sini hasilnya adalah 5 ditambah 6, 11 plus dikali negatif berarti di sini negatif 2 dikurangi 2, maka hasilnya adalah negatif 4. 4 plus dikali negatif itu adalah negatif, berarti di sini 4 dikurangi 1, berarti di sini 3. 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18. Oke, ini untuk penjumlahan P ditambah Q ya. Sekarang yang B. Yang B itu adalah Q ditambah P. Matriks Q ditambah P. Oke, matriks Q itu adalah 6, min 2, min 1, 8 dikurangi dengan matriks P 5, min 2, 4, 10. Oke, tambah ya, sama dengan, oke, caranya sama ya, berarti di sini 6 ditambah 5, negatif 2 ditambah negatif 2, kemudian di sini negatif 1 ditambah 4, 8 ditambah 10. Oke, kemudian maka di sini hasilnya adalah 6 ditambah 5, 11 ya. Positif dikali negatif berarti sini min 2 dikurangi 2, hasilnya adalah min 4. Negatif 1 ditambah 4 berarti di sini 3, 8 ditambah 10 hasilnya adalah 18. Oke, kalian lihat di soal yang A dan B itu hasilnya adalah sama ya. Maka untuk operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif ya. P ditambah Q itu sama dengan Q ditambah
P ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang operasi pengurangan, apakah sama atau tidak ya. Oke. Kita yang cek di sini. Ya, berarti di sini dikurang. Oke, ini berarti dikurang. Oke, nah yang berbeda itu adalah berarti elemen pada baris pertama kolom pertama itu akan dikurangi dengan baris pertama kolom pertama ya. Jadi sama dengan aturan penjumlahan. Untuk aturan pengurangan juga tinggal mengkurangkan elemen yang seletak ya. Berarti 5 dikurang 6, negatif 2 dikurang negatif 2, 4 dikurang negatif 1, 10 dikurangi 8 ya. 5 dikurangi 6 berarti di sini negatif 1. Negatif dikali negatif positif ya, berarti negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Negatif dikali negatif positif berarti 4 ditambah 1, 5. 10 dikurangi 8, 2. Oke, ini untuk P dikurangi Q. Sekarang bagaimana kalau yang D-nya ya? Oke, untuk yang D berarti ini dikurang. Berarti ini 6 dikurangi 5, negatif 2 dikurangi negatif 2, negatif 1 dikurangi 4, 8 dikurangi 10. 6 dikurangi 5, 1. Negatif kali negatif positif berarti negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 1 dikurangi 4 berarti negatif 5. Di sini 8 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 2. Kalian lihat hasilnya itu adalah berbeda ya. Makanya untuk yang aturan pengurangan ya, pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif ya. Karena P dikurangi Q itu tidak sama dengan Q dikurangi P ya. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kita masuk ke perkalian skalar. Oke, nah ini untuk perkalian skalar dengan matriks ya. Misalkan di sini K itu adalah suatu skalar ya, dan A sebuah matriks, maka K dikalikan dengan A ya, maka hasilnya adalah tinggal mengkalikan masing-masing elemen dengan skalarnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pada elemen baris pertama kolom pertama dikalikan dengan K, kemudian ini juga sama, pada baris pertama kolom kedua dikalikan dengan K, baris kedua kolom ke-1 dikalikan dengan K, elemen pada baris kedua kolom kedua dikalikan dengan K ya. Jadi semua elemen itu dikalikan dengan K. Oke, ini contohnya adalah yang berordo 2x2 ya. Jadi ini berlaku juga dengan ordo yang lainnya ya. Jadi kalau 3x3 ya berarti semua elemen tetap dikalikan dengan skalarnya ya. Oke, kita coba masuk ke contoh yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Diketahui di sini ada dua matriks ya, yang berordo 2x2. Yang ditanyakan adalah tentukan 3 dikali matriks P dikurangi 2 dikali matriks Q ya. Oke, di sini berarti mengandung pengurangan ya, pengurangan dan perkalian skalar ya. Oke, kita masukkan dulu 3 dikali matriks P nya 5. Oke, dikurangi 2 dikali matriks Q. Oke, kita kalikan dulu untuk 3P ya, perkalian skalar yang ini ya. Oke, berarti di sini setiap elemen itu akan dikalikan dengan skalarnya atau dikalikan dengan 3 ya. Berarti di sini 3 dikali 5,
kemudian ini 3 dikali negatif 2, ini berarti 3 dikali 4, ini berarti 3 dikali 10. Oke, dikurangi, yang ini juga sama, berarti setiap elemen dikalikan dengan 2. Selesaikan. 3 dikali 5 15, 3 dikali negatif 2 negatif 6, 3 dikali 4 12, 3 dikali 10 30. Oke, kemudian dikurangi 2 dikali 6 12, 2 dikali negatif 2 negatif 4, 2 dikali negatif 1 negatif 2, 2 dikali 8 16. Oke, sekarang tinggal masuk ke pengurangan. Untuk pengurangan berarti tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak ya. Berarti di sini 15 sama dengan 15 dikurangi 12. Kemudian di sini negatif 6 dikurangi negatif 4. Yang ini berarti 12 dikurangi negatif 2, kemudian 30 dikurangi 16. Oke, maka di sini hasilnya adalah 15 dikurangi 12, 3. Negatif dikali negatif positif, berarti negatif 6 ditambah 4, berarti hasilnya adalah negatif 2. Negatif dikali negatif positif, berarti di sini 12 ditambah 2 14. 30 dikurangi 16 14. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Oke, kita coba di contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Tentukan nilai A, B, dan C jika diketahui ada 3 matriks di sini. Matriks P-nya itu adalah elemennya adalah 2 3 negatif 1 0, dan matriks Q pada baris pertama kolom pertamanya itu adalah elemennya A ditambah 2, pada baris pertama kolom kedua elemennya adalah B plus 1, kemudian di baris kedua kolom pertama nilainya adalah C elemennya, kemudian di baris kedua kolom kedua nilainya adalah negatif 4, dan matriks R elemen-elemennya adalah di sini 2, negatif 1, negatif 3, 8 ya. Sehingga berlaku P dikurangi 2Q sama dengan R ya. Jadi tentukan nilai A, B, dan C jika berlaku P dikurangi 2Q itu sama dengan R ya. Oke, berarti di sini saya tulis lagi P dikurangi 2Q itu sama dengan R. Oke. P dikurangi 2Q itu sama dengan R. Kita masukkan ya. P-nya tadi adalah 2, 3, min 1, 0. Dikurangi 2 dikali Q-nya itu adalah A ditambah 2, B ditambah 1, C min 4. Sama dengan R. R-nya itu adalah 2 min 1 min 3 dan 8. Oke. Pertama, karena kita mau cari nilai A, B, dan C, berarti yang ini kita pindahkan ke ruas lain ya. Berarti karena dipindahkan ke ruas lain, oke, maka di sini jadinya karena ini dipindahkan ke ruas kanan, berarti ini jadi negatif ya. 2, 3, min 1, 0. Oke, kita bereskan dulu, kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini berarti pengurangan ya. Berarti kita tinggal kurangkan elemen-elemen yang seletak. 2 dikurangi 2, negatif 1 dikurangi 3, negatif 3
dikurangi negatif 1, 8 dikurangi 0. Oke, berarti di sini min 2, A ditambah 2, B ditambah 1, C min 4. Oke, sama dengan 2 dikurangi 2, 0, negatif 1 dikurangi 3, negatif 4, negatif dikali negatif positif berarti negatif 3 ditambah 1 berarti di sini negatif 2. 8 dikurangi 0 hasilnya adalah 8. Oke, untuk menyelesaikan lagi nilai A, B, dan C berarti negatif 2 kita pindahkan dulu ke ruas kanan ya. Maka di sini berarti tinggal A ditambah 2, B ditambah 1, C min 4. Oke, berarti nanti di sini jadinya 0 min 4 min 2 8 dibagi negatif 2 ya, karena tadi ini kan adalah perkalian ya. Maka hasilnya ketika dipindahkan ke ruas kanan maka jadinya pengurangan ya, atau boleh juga ditulisnya sama dengan negatif setengah dikali 0 min 4 min 2 8. Oke, boleh ditulis seperti ini ya. Maka ini masing-masing elemen akan dikalikan dengan negatif setengah ya. Berarti negatif setengah dikali 0, 0. Oke, negatif setengah dikali negatif 4 berarti negatif kali negatif positif, setengah dikali 4 2. Negatif di setengah dikali negatif 2 berarti negatif dikali negatif positif, setengah dikali 2 1. Negatif setengah dikali 8 berarti negatif 4. Oke, ini contoh soal untuk perkalian skalar ya. Semoga bisa dipahami. Oke, ada yang harus kalian coba kerjakan ya. Oke, coba nanti kalian kerjakan soal ini ya, 2 soal ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.